Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi, ismi Muhammad Hari Prasetyo. Ana talibun fi jami'ati Syekh Nurjati Cirebon. Raqmu talib isnani thamaniya wahidun sifrun isnani sifrun tasi'un arba'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-video uridu minkum an ubayyina qalilan an nida wal qasr. Pada bagian pertama terdapat pengertian nida dan qasr. Menurut Abdul Qadir Husain pada tahun 1984 dalam kitabnya Fan al-Balaghah menyebutkan bahwa nida ialah tuntutan mutakalim yang menghendaki orang yang diajak bicara menghadapnya dengan menggunakan salah satu huruf nida atau panggilan. Sedangkan qasr atau al-qasru menurut pengertian etimologi atau bahasa, qasr adalah al-habsu atau artinya menahan atau melarang atau juga memenjarakan yang diucapkan oleh Ahmad Bahmid pada tahun 1996. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya qasr secara bahasa yaitu takhsis yang berarti pengkhususan yang dikatakan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Izan MAG pada tahun 2012. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Bapak Mamanzul Iman SAG MA pada tahun 2014 mengatakan bahwa qasr yaitu mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Kemudian yang bagian kedua yaitu cara membentuk qasr. Bagaimana sih cara membentuk qasr itu? Ya. Cara membentuk qasr itu terdapat 4 macam cara di sini, ya kan? Nah, yang pertama itu menggunakan huruf la, ma atau illa, huruf negasi. Ya, ditambah lafaz pengecualian. Contoh, la. Contohnya itu la ilaha illallah, ya. Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, la yanjahu fil imtihan illal majad, ya. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh yang akan sukses dalam ujian. Nah, yang kedua, contohnya itu ada menggunakan huruf innama. Contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah 35 surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya, di situ. Contoh lain dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah ke-22 Thaha ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Tuhan hanyalah Dia. Tidak ada selain Dia. Nah, yang ketiga di sini menggunakan al-'athaf bila wa bal walakin. Ya, menghubungkan dengan lafaz la, bal atau lakin. Contoh, al-ardu mutaharrikah la sabitah. Atau mal ardu sabitatun bal mutaharrikah. Atau mal ardu sabitatun lakin mutaharrikah. Yang artinya bumi hanya bergerak. Ya, padahal menggunakan banyak contoh, menggunakan lafaz-lafaz apa tuh? La, ma, la, bal dan lakin. Terus yang ketiga itu terdapat taqdimu ma haqqahu ta'khir atau mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Contoh yang mendahulukan huruf jar. Lil alaminal mukhnisin ajra amaluhum. Ya, di situ. Hanya bagi para pekerja yang ikhlas yang berhak menerima upah kerjanya. Tuh, ya kan? Terus kemudian itu mengenai cara membentuk qasr, ya. Kemudian macam-macam qasr. Dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin pada tahun 2014 307 sampai 309 membagi qasr menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan hakikat dan kenyataan. Yang kedua berdasarkan dzaraf, ya. Tuh, sedikit penjelasan dari saya. Syukran jazilan ala ihtimamikum ila liqa ma'as salamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.